Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 37, 9 lubang ditembus, kekuatan spiritual menjadi aliran. Setelah hanya beberapa lusin napas, penghalang lubang spiritual ke-9 terbuka, dan energi spiritual yang tersumbat mengalir ke dalamnya. Saat ini, Lu Ye hanya perlu menembus 9 lubang dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dan membiarkan kekuatan spiritual membentuk zutian kecil di tubuhnya, dan alam lingki akan tercipta dengan sendirinya. Ini juga merupakan tujuan akhir dari usahanya bulan ini. Namun, Lu Ye menemukan bahwa meskipun banyak efek obat dari buah pemecah penghalang yang dikonsumsi, masih banyak yang tersisa. Jika dia membiarkannya saat ini, belum lagi apakah itu akan berdampak pada praktiknya di masa depan, setidaknya efek obat yang tersisa akan terbuang percuma. Buah ini tentunya merupakan barang bagus yang langka, dan sayang jika disia-siakan. Jadi dia hanya ragu-ragu sejenak dan mulai mengaktifkan kekuatan spiritualnya, mencoba menemukan lokasi celah spiritual ke-10. Kepala sekolah hanya membantunya menemukan celah spiritual ke-9 sebelumnya, karena menurut pendapat kepala sekolah, dengan bakat Lu Ye, bahkan jika persediaan pil spiritual mencukupi, mungkin perlu 2 atau 3 tahun untuk mencapai tingkat pertama. Lingki. Bukan karena kepala sekolah meremehkannya, tetapi karena bakatnya terlalu rendah dan efisiensi budidayanya memang sangat buruk. Namun, kepala sekolah tidak menyangka bahwa Lu Ye dapat membuka 9 lubang hanya dalam 1 bulan. Ini masih merupakan situasi di mana terdapat kekurangan ramuan dan obat-obatan lebih cepat. Pada titik ini, bahkan tanpa bantuan orang luar, Lu Ye masih dapat menemukan lubang spiritual dengan cadangan kekuatan spiritualnya sendiri, tapi itu tidak semudah milik tuannya. Selama periode ini, Lu Ye juga meluangkan waktu untuk mempelajari Golden Chan Xiao Yao Jue, jadi dia mungkin mengetahui lokasi lubang spiritual dalam pikirannya tidak menjadi masalah. Setelah bekerja keras selama sekitar setengah jam, Lu Ye akhirnya menemukan lokasi lubang ke-10. Dia dengan cepat mengarahkan efek obat yang tersisa dari buah pemecah penghalang menuju lubang ke-10, dan penghalang lubang spiritual di lubang ke-10 meleleh saat itu juga. Secepat sebelumnya. Setelah beberapa lusin napas, penghalang dari celah spiritual ke-10 rusak, dan efek pengobatan dari buah pemecah penghalang tidak banyak yang tersisa. Lu Ye terus menemukan lubang ke-11. Lebih dari setengah jam kemudian, Lu Ye menarik napas panjang dan membuka matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan efek dari buah pemecah penghalang 11 lubang akhirnya gagal. Sudah rusak, tapi sudah banyak kendor. Saat dia berlatih lagi di kemudian hari, akan lebih mudah untuk menembus penghalang tersebut, jadi bukannya tanpa hasil. Buah pemecah penghalang memungkinkan dia membuka 2 lubang berturut-turut, dan penghalang di 11 lubang juga banyak meleleh, dan dia memperoleh panen besar. Lu Ye menekan gagasan untuk segera mencapai alam lingki, karena dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa meskipun ada peluang sukses dalam mencapai alam lingki sekarang, jika dia dapat mengembangkan lubang ke-9 yang baru dibuka ke kondisi penuh, mencapai alam lingki akan lebih baik lagi. Saat ini, dia tidak lagi terburu-buru. Dia berjalan ke samping, menguliti dan membuang isi perut kelinci yang mati, menyalakan api untuk memanggangnya, dan memakannya sepuasnya. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ye berburu dan membunuh hewan di dekatnya, memakan makanan dalam jumlah yang mencengangkan setiap hari. Segala sesuatu yang dia makan di perutnya diubah menjadi kekuatan ki dan darahnya, yang kemudian dimurnikan menjadi ki dan dituangkan ke dalamnya. Di celah spiritual ke-9. Sekitar 6 hari kemudian, Lu Ye duduk bersila di dalam gua. Meski akhir-akhir ini ia banyak makan daging hewan, dibandingkan 6 hari yang lalu, tubuhnya tidak bertambah gemuk, melainkan menjadi lebih kurus, dan pakaian aslinya yang pas menjadi sedikit lebih lebar. Ini adalah hasil dari pemurnian ki. Terlalu banyak ki dan kekuatan darah yang dimurnikan menjadi kekuatan spiritual olehnya, dan umpan balik pada tubuh fisik adalah seperti ini. Meskipun dia menjadi lebih kurus, Lu Ye tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, dan dia merasa bahwa dia lebih kuat. Otot-otot di seluruh tubuhnya terlihat jelas, dan gambaran terbaiknya adalah kuat. Dia juga akhirnya mengembangkan lubang ke-9 ke level penuh. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, hari ini akhirnya adalah musim panen, dan Lu Ye merasa bersemangat. Mengambil napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan pikirannya, Lu Ye mengikuti rute latihan Jin Chan Xiao Yao Jue, pertama menuangkan kekuatan spiritual dari lubang spiritual asli ke lubang spiritual kedua, dan kemudian menggerakkan kekuatan spiritual dari lubang spiritual kedua untuk mengalir ke lubang spiritual ketiga. Lubang spiritual ketiga kemudian menggerakkan kekuatan spiritual dari lubang spiritual ketiga mengalir ke lubang spiritual keempat, dan seterusnya. Hingga lubang spiritual ke-9. Lubang spiritual ke-9 terletak di dekat lubang spiritual sumber. Setelah energi spiritual dituangkan ke dalam lubang spiritual ke-9, Lu Ye membimbing mereka kembali ke lubang spiritual sumber. 9 lubang spiritual menembusnya, membentuk lingkaran tertutup.
Jika kekuatan spiritual yang tersimpan di lubang spiritual sebelumnya merupakan genangan air yang tergenang, maka saat ini telah menjadi air hidup. Kekuatan spiritual tersebut dimulai dari lubang spiritual sumber, mengalir melalui 8 lubang spiritual lainnya, dan berakhir di sumbernya lubang spiritual, mengalir tanpa henti. Luye tiba-tiba merasakan perasaan yang berbeda. Namun dia tidak berhenti di situ, tetapi terus membimbing kekuatan spiritualnya, dan terus melakukan pekerjaan zutian kecil, berulang kali. Dalam 9 lubang spiritual, kekuatan spiritual mengalir semakin cepat hingga mencapai batasnya. Pada saat itu, telinga dan mata Luye berdengung. Bahkan dengan mata tertutup, mereka dipenuhi salju putih, telinga dan mataku jernih, dan seluruh diriku merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lingkaran gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang, dengan Luye sebagai pusatnya, tiba-tiba menyebar ke segala arah, meniupkan pasir dan bebatuan ke dalam gua. Alam Lingki telah selesai. Luye tidak membuka matanya dengan tergesa-gesa, tapi diam-diam merasakan kondisinya saat ini. Saat ini, saya tidak sedang mengarahkan aliran kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual saya masih mengalir terus-menerus di 9 lubang spiritual, berdeguk seperti aliran sungai, mengulangi siklus tersebut, melakukan pekerjaan zutian kecil. Ini adalah tanda pencapaian ranah Lingki. Kecuali Luye meninggal, atau kekuatan spiritualnya habis dan lubang spiritualnya rusak, mulai sekarang, aliran kekuatan spiritualnya tidak akan berhenti. Dia perlahan membuka matanya, mengangkat telapak tangannya, dan mengaktifkan sedikit kekuatan spiritualnya. Cahaya redup tiba-tiba muncul di telapak tangannya, yang merupakan cahaya kekuatan spiritual. Namun sekarang kekuatan spiritualnya memberinya perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun cadangan kekuatan spiritualnya belum meningkat dibandingkan sebelumnya, kekuatan spiritual saat ini jelas lebih merusak. Pada titik ini, Luye dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jika dia bertarung dengan harimau besar itu lagi saat ini, Luye yakin dia bisa memenangkannya tanpa menggunakan jimat ajaib. Setelah merenung sejenak, Luye memahami keseluruhan ceritanya. Meskipun dia telah membuka banyak lubang spiritual di masa lalu, dia hanya dapat mengaktifkan kekuatan spiritual di lubang spiritual tertentu setiap kali. Jika kekuatan spiritual dari lubang spiritual ini habis, dia hanya dapat mengaktifkan lubang spiritual lainnya. Aktifkan 2 atau lebih secara bersamaan. Namun kini setelah 9 lubang tersebut ditembus, dan kekuatan spiritual digunakan sebagai zutian kecil, kekuatan spiritual yang ia aktifkan bukan hanya kekuatan spiritual dari 1 lubang spiritual, ia mengaktifkan kekuatan 9 lubang. Tentu saja, kekuatan penghancurnya tidak akan sebesar 9 kali lipat, tapi masih ada perbedaan 1 kali lipat. Adapun lubang ke-10, meskipun telah dibuka, itu berada dalam lingkup Lingki tingkat kedua. Untuk sementara tidak konsisten dengan 9 lubang tingkat pertama hanya bisa membuatnya di masa depan, total cadangan kekuatan spiritual akan menjadi lebih besar. Dalam analisis terakhir, latihan alam Lingki adalah proses dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Ketika lubang spiritual yang cukup terbuka, kekuatan spiritual menembus lubang spiritual tersebut, dan kekuatan zutian kecil dilakukan, kekuatannya akan ditingkatkan. Dengan lompatan. Sebelumnya, efek pencerahan terbesar adalah meningkatkan cadangan energi spiritual seseorang, namun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah akal sehat dalam praktiknya. Setiap biksu akan diajar oleh seorang guru di awal latihannya. Namun, Luye adalah seorang tunawisma di medan perang Lingki dan pemahaman.